RK, Hai. Hai. kamu kok tambah lama kok tambah on. Edis tuh lebih pintar dari kamu, RK. Tipu-tipu terlalu banyak. Room anjing itu stop. Ya, stop lah room anjing itu ya. Halo. Silakan. Islam Kristen. Islam. Nah, buka kameranya. Nggak bisa, Om. Nggak bisa buka kamera. Iya. Ya udah dibawa aja. Dibawa aja. Alasan kau tukang tipu. Tukang tipu, weh. Ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Betul itu. Roh Kudus juga berdoa kepada Allah. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus kan Tuhan. Ya, Roh Kudus Tuhan berdoa kepada Tuhan Bapa. Roma 8 ayat 26, coba baca. Halo. Halo. Buka kamera mukanya. Makasih. Mukanya wajahnya mana, Holman? Makasih. Aduh. Mukanya wajahnya mana? Doubling. Iya, nggak bisa. Ya, doubling ya. Doubling ya, Bang ya. Maaf. Halo. Halo. Ya, Kristen atau bukan? Iya. Saya mau tanya, boleh? Ya, Kristen atau bukan? Kristen atau bukan? Saya mau tanya, boleh? Ditanya Kristen atau bukan, tidak mau jawab. Itu Kristen itu. Tapi malu mengakui dia Kristen atau bukan. Kebanyakan orang malu mengakui dirinya Kristen. Aduh, ini berapa persen ini saya ini ya? 19% saya ini. Aduh, listrik mati lagi. Banyak orang malu mengakui dirinya Kristen karena mereka mungkin saksi Jehovah. Ya, banyak orang malu mengakui dirinya sebagai Kristen karena mungkin dia Unitarian. Jadi ketika ditanya, kamu Kristen enggak? Bukan, enggak mau jawab. Omong kosong. Halo? Halo, selamat siang. Siang, Kristen atau bukan? Halo. Ya, salam. Selamat siang, Ya. buka kameranya. Islam atau Kristen? Dua-duanya sudah enggak. KTP kamu apa? Kristen. Kristen dulu, gereja apa? Silakan buka kameranya. Kristen Katolik, Bang. Nah, buka kamera. Dulu paroki apa? Sun bisa buka kamera, Bang? Iya, dulu paroki apa? Begini, saya mau bertanya dikit boleh, Bang? Saya tanya, dulu paroki apa? Enggak, saya enggak usah lagi Saya tanya kau dulu paroki apa? Enggak usah lagi bertanya. Kau penipu, omong kosong. Ini, jadi teman-teman, hati-hati ya. Banyak orang yang mengaku Katolik, teman-teman. Banyak orang yang mengaku Katolik. Itu dari kalangan Kristen sendiri, teman-teman. Oh, kami Kristen. Tapi kami itu bela si A, si B. Kami Katolik, kami bela si A, si B. Kami Katolik, tapi kami setuju dengan orang ini, gitu kan. Itu sengaja. Unsur kesengajaan, teman-teman. Itu penipu. Orang Katolik, dia tanya, dulu kamu paroki mana? Langsung dijawab. Kamu paroki mana? Keuskupan mana? Langsung tahu. Tukang tipu, omong kosong. Jangan ngaku Katolik ya. Kalau kamu bukan Katolik, itu saya bisa panas sekali nanti itu. Halo, Kristen atau bukan? Bukan. Buka kamera, silakan. Buka kamera. Oke. Jangan ngaku Katolik kalau kau bukan Katolik itu, buat malu tuh.
Iya bang. Gimana? Silakan. Saya mau tanya bang. Ya, silakan. Ya. Kenapa di dunia ini banyak agama bang? Sebenarnya Tuhan itu ada berapa? Baik, boleh saya jawab? Ya silakan. Sinyalkan, sinyalmu ini. Matikan dulu. Mic-mu. Oke, pertanyaan dia adalah sebenarnya di dunia ini ada berapa agama? Sebenarnya Tuhan ada berapa? Ya, Tuhan itu satu. La ilaha illallah Allahul Ahad. Tuhan yang satu itu tidak pernah menciptakan agama sebagai solusi atas dosa-dosa manusia. Tuhan yang satu itu membuat sebuah ketentuan, membuat sebuah hukum. Ya, membuat sebuah hukum agar manusia menaati hukumnya. Hukum Tuhan itu tidak menciptakan agama agar menjadi solusi dosa-dosa manusia. Tidak. Hukum Tuhan adalah memberikan putranya, yaitu Mesias sebagai solusi dosa-dosa manusia. Memberikan Kristus sebagai solusi dosa-dosa manusia. Itu hukum Tuhan. Lalu manusia dengan sok tahunya membuat agama, menciptakan agama, seolah-olah mereka adalah Tuhan atas untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Jadi yang menciptakan agama ini adalah manusia, tetapi Tuhan mengkehendaki itu terjadi. Itu ya. Jadi semakin banyaknya agama, semakin banyak Tuhan, karena ada Tuhan, ada aturan yang dibuat oleh manusia, dan manusia itu adalah Tuhan untuk agamanya sendiri. Tapi kalau kita melihat kitab-kitab sebelumnya, Tuhan tidak menjanjikan agama. Tuhan menjanjikan satu, tetapi manusia melenceng dari aturan yang dibuat oleh Tuhan. Banyaknya Tuhan, banyaknya agama. Banyaknya agama, banyaknya Tuhan dengan aturan yang dibuat oleh Tuhan masing-masing setiap agama. Dan melenceng dari Tuhan yang benar dan Tuhan yang sejati. Melenceng dari Tuhan yang kekal itu. Jadi Tuhan tidak janjikan agama. Tapi Tuhan mengkehendaki itu terjadi. Silakan. Silakan. Artinya agama itu dalam bahasa Sanskerta, A dan Gama, dibuat oleh manusia agar tidak menjadi kacau. Jadi agama itu dibuat oleh tangan manusia agar tidak menjadi kacau. Manusia merasa agama itu adalah solusinya, tetapi ada keegoisan manusia lain sehingga menciptakan agamanya dengan aturan yang baru. Jadilah Tuhan baru di situ ada lagi. Kelompok ini tidak saling puas. Akhirnya menciptakan agama lagi. Menciptakan Tuhan baru dan aturan baru di situ. Begitu terus karena ketidakpuasan manusia terhadap agama. Karena membangkang dari Tuhan yang kekal, Tuhan yang benar. Yang menyatakan diri kepada para nabi sebelumnya. Tuh. Manusia. Berarti enggak. Manusia. Berarti Tuhan enggak menciptakan agama satupun. Tuhan tidak menciptakan agama, tetapi Tuhan mengkehendaki ada semuanya itu terjadi. Tujuan ada agama. Karena agama itu horizontal, iman itu vertikal. Tapi kenapa banyak agama, Bang? Tujuannya itu kemana? Ya, karena keegoisan manusia tadi saya bilang, ya Allah. Sekarang saya tanya kamu percaya kepada kitab-kitab sebelumnya atau tidak? Yaitu Taurat, contohnya.
Saya nggak pernah baca bang kitab-kitab bang. Jujur, ini saya orangnya kan jujur aja. Saya nggak pernah baca. Di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa tidak pernah Allah menjanjikan agama. Nggak pernah menjanjikan apa nggak pernah menciptakan. Di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa tidak pernah Allah menjanjikan agama. Tidak menjanjikan. Tetapi yang Allah janjikan adalah Kristus. Tidak menjanjikan dan tidak menciptakan. Oh, tidak. Tapi mengkehendaki. Mengkehendaki agama maksudnya. Aduh. Kok bodoh sekali ya. Itu bodoh sekali itu ya. Kok bodoh sekali kalian. Waduh. Dikasih pengertian yang benar, malah putar sana, berputar sini, bodoh. Naik. Jadi mau bahas agama naiklah. Drone. Otak kebanyakan jedukin kepala ke lantai. Halo, Ahmad. Halo, assalamualaikum. Wassalamualaikum. Besem Yesua Hamasya. Buka kameranya. Iya bang. Terus? Iya, gimana bang? Saya yang tanya gimana, kenapa naik? Saya yang tanya kenapa, gimana, ada apa, mengapa, buat apa dirimu, sedang apa? Ya, saya sedang santai menyaksikan, mendengarkan, menyimak fatwa-fatwa abang host dengan kawan yang baru turun itu. Terus? Ya, kalau dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam. Oke. Terus? Ya itu aja, selesai. Oke. Sekarang agama Islam ada di abad keberapa? Ya kalau Masehi ya sekitaran abad ke-5 atau abad ke-6. Abad ke-7. Abad ke-5 atau abad ke-6. Abad ke-7. Abad ke-6, abad ke-7. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membawa ajaran agama Islam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad manusia enggak? Manusia. Oke. Apakah bisa dinarasikan dia membawa ajaran agama Islam? Karena Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Oke. Allah negeri Mekah, betul? Sebagaimana Nabi-Nabi Ya, terdahulu. Allah negeri Mekah belum? Gimana? Allah negeri Mekah kan? Allah negeri Mekah bagaimana maksudnya bang? Ya, di dalam Al-Quran kan menyatakan aku Muhammad diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah dalam surah An-Nahl ayat 91. Enggak ada. Ada, Pak, gimana? Ada, Wong sampean untuk semua ora pernah baca itu. Ya enggak usah. Sampai niku lo baca bahwa Nabi Muhammad, aku Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, surah An-Nahl 91. Enggak ada. Ya Allah ya Rabbi la quwwata wa quwwata illa billah. Untuk semesta alam. Sampai niku lo ora baca. Untuk semesta alam. Aduh, Semesta alam bukan hanya Mekah. Karena Nabi setelah dari Mekah juga hijrah ke Madinah. Gimana sih? Di situ aja sudah patah abang kalau mengatakan Mekah. Nabi hijrah ke Madinah. Nih, saya bacakan Pak ya, saya bukakan ya, biar sampai niku lo baca Al-Quran orang ngerti artinya. Jangan begitulah bang kalau bicara bang. Iya, sampai niku baca Al-Quran tapi orang baca artinya loh, itu yang bahaya. Sampai kan belum kenal, sampai sedang bicara dengan siapa. Janganlah di room itu jangan sok-sokan bang, santai saja. Santai. Ya. Santai ini santai. Jangan sampean jangan bang. Gini, saya tanya ini Pak Ahmad. Sampai niku kan mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu juga sama seperti Nabi Muhammad, betul? Bukan, nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya. Oleh Allah yang sama? Oleh Allah yang sama. Oke, berarti Nabi Musa juga diutus oleh Allah yang sama. Sekarang Nabi Musa mengenal Muhammad gak? Kenal.
Oke, Nabi Musa diturunkan Taurat, benar? Kena, benar. Oke, sekarang di mana dalam Taurat Muhammad dijanjikan dan Islam dijanjikan? Duh, ada bang di sana bang. Ya, coba tunjukkan dalilnya. Kalau di dalam Taurat, Gini. Sampean tunjukkan di dalam Tauratnya Nabi Musa bahwa Nabi Musa mengenal Muhammad dan Musa menjanjikan, Allah menjanjikan Musa dalam Taurat itu Islam. Coba tunjukkan. bukan Islam, agama tauhid bang. Coba tunjukkan agama tauhid di dalam Taurat. Dan sesama menyembah Allah yang esa, Bang, menyembah Allah yang esa itu tauhid. oke. Nggak ada Sekarang, hubungan, Bang. oke, sekarang menyembah Allah yang esa yang tauhid. Apakah Nabi Musa ke Mekah juga? Bukan yang tauhid, menyembah Allah yang esa. Iya. Itu sama Ka'bah dengan itu kan agama sudah ada. tauhid. Ka'bah itu kan sudah ada sebelumnya Muhammad, ya kan? Waktu zaman Ibrahim. Ke Ka'bah ya bang. Kok ke Ka'bah ini bisa tauhid? Iya kan, itu kan sentralnya orang Islam, sentralnya tauhid kan? Orang yang memahami, mengimani tauhid kan? Iya kan? Iya silakan. Nah ya. sekarang, jikalau Ibrahim lah yang membangun Ka'bah sesuai sirah-sirah Nabawiyah, pertanyaannya berarti Nabi Musa pun mendengar bahwa Ibrahim pernah membangun Ka'bah di Arab sebagai bentuk ya, Enggak, bentuk kembali kepada ini, keimplementasi sabar. Bentuk implementasi dari keimanannya Musa terhadap ajaran Ibrahim. Oke? Sekarang Anda tunjukkan di mana Nabi Musa pun pergi ke Ka'bah lalu tawaf di sana sebagai bentuk implementasi iman yang sama dengan Allah yang sama. Kenapa saya menjadi pesakitan bang untuk menunjukkan barang bukti? Ini bukan di Ya berarti pengadilan, Anda Bang. tidak bisa membuktikan bukti. Berarti Bukan, klaim bukan. Anda adalah klaim yang nol. Bukan ini bukan peradilan. Anda hanya mengklaim bahwa Musa menyembah Allah yang sama dengan Nabi Muhammad. Tetapi Anda mengklaim berdasarkan tidak berdasarkan dalil. Begini, abang tadi Bapak, saya ajak jawab dulu itu, Pak. yang tadi abang mengatakan Nabi Muhammad itu hanya diutus kepada Iya, makanya kita melakukan Itu salah pembuktian 100%. kalau memang Musa Itu salah memang 2000%. menyembah Allah yang sama dengan Muhammad. Ya, abang salah Iya 20% itu. Kalau Nabi Muhammad dianggap hanya diutus untuk Mekah. Nabi Muhammad sendiri itu hijrah ke Madinah, Bang. Itu saja abang Iya, sudah sekarang salah. kita langsung pada esensinya saja, Pak. Ya, Tunjukkan itu- mukanya, Pak. Mukanya itu diakui ditunjukkan. dulu. Itu diakui dulu. Salah benar itu, Sabang. Coba, Akui dulu. Abang buka An-Naml 91, Pak. Kalau salah, kan orang itu kan boleh salah, Bang. Tidak selalu benar. Apa sih kamu nggak jelas gitu kan? Kamu orang salah dia boleh nggak ada hubungan. Saya minta Anda buka di dalam An-Naml 91 coba. Abang sudah salah tadi bahwa Nabi Muhammad itu hanya Nah, gue tunjukin, sabar, jangan turun dulu, jangan turun. Anda kena pelanggaran. untuk apa turun, nggak akan turun saya. Nggak akan turun Nih, selama coba. hanya Oke. selama Sekarang Anda baca nih. kontrol dan diskusi. Baik. Saya diskusi. Coba Anda baca surah An-Naml 91. Coba Anda baca. Abang saja lah yang baca. Ya coba baca. Kamu baca dulu. Nggak bisa Aku saya Muhammad. baca di sini. Nggak bisa bang. Aku Muhammad. Ya, dibaca aja, dibaca. Kamu bacalah. Ini kan Al-Quranmu. Aku Nggak Muhammad. bisa. Meripat saya nggak nyampe bang. Nah, Matanya sudah gak. tolol, turun. Disuruh baca gak mau. Baca kitabmu. Itu baca kitabmu itu. Kalau disuruh baca, baca. Jangan disuruh baca, kagak mau baca. Tapi ngotot. Kalian ini kan ngotot-ngototan. Disuruh baca, tidak mau baca. Tapi bilang, nggak mau baca. Kalian ini baca. Tapi ngotot nomor 1. Kalau disuruh baca itu baca, bukan ngotot-ngototan. Ngomong kosong. Stop tipu-tipu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Islam atau Kristen? Islam. Silakan. Tujuan, kisanat naik ke atas. Ya, boleh bertanya, Bang? Silakan. Ya, Yesus kenapa Tuhan, itu
Tuhanmu itu disalib sama siapa itu? Dia disalibkan karena ingin menebus dosa-dosamu yang tidak bisa kau tebus sendiri. Dia siapa yang Hmm. Duduk tenanglah baru ngomong. Kenapa harus jalan begitu baru ngomong, Drone? dia siapa yang menyalib, Bang? Apa? Yang menyalib Duduk Yesus tenang. itu siapa? Yang menyalibkan Iya, ini manusia, yang menyalibkan yang prefiks ya itu Nah, parah ini, parah banget, menyalibkan saudara-saudara. Yesus Kristus adalah Kena mental dia langsung. Amin. Sorry, gua enak lihat muka lo. Gua enak lihat muka lo. Menyalibkan Yesus ya, manusia menyalibkan Yesus Kristus atas dasar ketidaktahuan mereka. Tetapi ada manusia yang menyadari dalam ketahuan mereka itu menyadari, salah satunya Longinus yang menusuk lambung Yesus. Sesungguhnya dia benar-benar anak Allah. Dia menyadari bahwa nubuatan segalanya dari para nabi tergenapi di atas kayu salib. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Begitu pula anak manusia harus ditinggikan. Itu nubuatan. Rencana Allah untuk manusia yang berdosa lewat salib. Simple gitu kan. Serius saya enak ya. Gua sedikit enak lihat buat muka-muka kayak gitu ya. Halo. Halo, Ya, Kristen atau bukan? Silakan buka kamera. selamat malam. Maaf, saya mau bilang bangsat juga takut dosa. Maaf ya. Sorry ya. Halo, Mas Olo. RK, Hai. kamu kok tambah lama kok tambah on. Hmm. On dipelihara kamu Kak, RK. Kenapa? On dipelihara. Jangan on lah jadi orang. Iya, saya nggak on, soalnya saya nggak jadiin kepala Tritunggal aspal itu panas. buang ke tong sampah kata Edis. Iya, sama-sama kan kalian? Ya. Kamu nggak percaya sama Edis? Ya, saya percaya kepada ajaran gereja. Edis tuh lebih pintar dari kamu, RK. Iya, gak apa-apa, kan kalian sama-sama. Ya. Kamu tuh on, pinteran Edis. Iya, kalian kan sama-sama Narasi makanya kamu nyerang dari saya. narasi kamu dari tadi itu nggak ada faedahnya, Ya kosong. udah kan sama-sama nggak faedah kan kalian? Ya. Turun ke bodat. Udah kan kalian pendapatnya kalau ada merasa pendapat kalian sama, merasa sama-sama diuntungkan ya silahkan. Kalian kan merasa sama-sama diuntungkan, makanya senang kan dengan adanya saya kalian pusing kan? Ya. Kalian senang kan Tritunggal buang ke tong sampah narasi-narasi kayak itu kan kalian senang. Kadrun. Oh. Selamat siang. Selamat siang juga. Silakan buka kameranya. Silakan. RK. Digelap nih mau jadi nabi nih. Yang gitu lah RK. Kita yang baik-baik aja lah. Ya kan? Nabi nih. RK. Hei. RK Tuhan. RK, setelah Tuhan kamu itu mati baru bisa dijadikan Tuhan. Jadi gimana itu coba? Aku mau tanya. Kata siapa? Dia kan sudah mati baru dijadikan Tuhan. Kalau seandainya dia nggak mati nggak dijadikan Tuhan. Enggak tuh. Dia tetap Tuhan. Selamanya. Awal dan akhir. Makanya jangan asumsi RK. Nggak asumsi, memang kata Alkitab kayak gitu. Dia Alfa dan Omega. Beda sama kayak kamu, dalam kegelapan baru jadi junjungan. Itu kan. Itu kan ayo. Di dalam kegelapan baru jadi nabi rong nih. Gue dalam kegelapan baru gue jadi nabi rong nih gitu kan.
Nah, setelah dia sudah mati baru dijadikan Tuhan. Gimana itu, RK? Ya, itu kan kata kamu, bukan kata Alkitab. Benar, aku nggak bohong. Kalau Aku keluar tidak dari bohong. kegelapan lalu jadi nabi rong, baru oke lah, itu fakta. Itu nggak apa-apa, itu manusia, RK. Ini jadi Tuhan. Itu ini nggak jadi manusia, nggak apa-apa. Memang dia Tuhan kok. Itu jadi Tuhan. Coba dia setelah Bukan dia mati, jadi Tuhan, memang 3 dia sudah hari, Tuhan. hilang, lepas itu hidup kembali katanya, dia baru dijadikan hilang. Tuhan sama RK. Gimana? Hilang. Kan dia hilang 3 hari. Udahlah, minum ciu sana dulu lah kau, ngomong kayak orang mabuk. Isap dulu lem Aibon itu kau. Kan udah digelap-gelap tuh. Isap dulu lem Aibon. Cium lem Aibon, ngomong kayak orang ngelem gitu kan. Ngomong tuh jangan kayak orang ngelem. Ada anjing. Ada anjing. Kasih thank you ya, ada anjing guys. Halo, ciu dia. Nah, mabuk ciu tuh kayak lu ngomong. Hadi Petrokimia. Gas. Aduh, baterai 8%, listrik masih mati. Woi, kali 3 boy. Halo, selamat siang, Kristen atau bukan? Siang, host. Sayang juga, Kamu Islam atau apa, Kristen? bicara apa kau rupanya? Hah? Islam atau Kristen? Saya orang Islam. Ya udah, buka kameranya. Saya orang Kristen. Kau agama enggak kau? Kampret kau. Kenapa ngamuk-ngamuk? Sokoan lu. Oh, kenapa lu ngamuk-ngamuk, Drone? Bukan masalah ngamuk, kau itu dari bahasa bicara pun kau belum becus kau. Apa sih kamu ngomong saja belepotan, kamu nyalahin orang. Kamu ngomong aja belepotan. Oi, kamu naik itu kayak kerasukan Betzebul kok naik ke atas. Ngelem dulu sana Pak, ngelem dulu sana, ngelem. Ngelem dulu baru naik ke atas. Kalau belum ngelem jangan naik ke atas. Udah ngelem. Love orange guys, jangan lupa love orange. Halo. Ya, Islam atau Kristen? Saya sapu rata, mau Islam mau Kristen mau ini saya kali. Kristen, RK. Oh, silakan. Buka kamera, mau buat apa? Silakan. Baik, terima kasih Bang RK. Salam Bang RK. Shalom. Tolong. Ya, saya hanya memberi sedikit ini ya Bang RK ya. Saya tahu siapa yang dibahas Bang RK mengenai tadi apa? Merujukannya siapa orangnya? Edis ya. Apaan? Yang mana? Yang tadi sama Bapak itu Yang mana? yang mengatakan yang dia tahu ajaran agama orang lain, tapi ajaran agama dia sendiri tidak tahu. Yang mengatakan banyak kan Tritunggal orang. yang Tritunggal buang ketong siapa? Yang mana? Yang Tritunggal juga buang ke tong sampah, yang katanya begitu kan? Abang senang? Tidak senang, jelas tidak senang. Ya jujur dulu ya saya sedikit terbuka memberitahu biografi saya. Saya lahir itu bukan Kristen, saya lahirnya Islam. Tapi saya berjalannya waktu sudah masuk Kristen. Abang Islam, benar Islam nggak? Benar, lahirnya Islam. Coba abang dulu baca Al-Quran. Oh, saya nggak ngerti itu, jujur. Saya tidak mengerti. Aduh, udahlah bang, maaf bang. Saya itu fair ya, jangan ngaku Islam, tetapi bukan Islam. Ya, karena apa? Yang di bawah nonton kita ini ada Islam juga. Ya, kita jangan membuat drama di sini. Ya, kalau bukan Islam, jangan bilang Islam. Saya orangnya fair. Saya Kristen gitu. Ya, udah, saya Kristen. Masa kamu sebagai ngaku Islam tapi kamu gak bisa itu bohong namanya. Jangan, saya tidak suka seperti itu. Kalian mau benci saya tidak apa-apa, saya tidak peduli, ya. Tapi saya orangnya fair.
Ya, dalam diskusi saya orangnya fair, gak mau neko-neko ya. Nah, gak baik itu. Sama seperti orang bukan Katolik tapi ngaku Katolik, itu hatinya nggak enak. Gitu. Saya pribadi rasanya nggak enak. Ya, silakan. RK gila, RK gila, RK Idun, RK Idun. RK Dongo. Aduh ya Tuhan. Nah itu baru kadrun. Itu paling kurang kayak kadrun gitu, naik ke atas cuma karena ngatain orang ya senang gitu kan. Itu kan ada intermezzo, ada iklan. Putus asa bah kalian ini. Drone, Drone, setanan kalian ini ya. Drone, halo. Salam Bang Erka, selamat Paskah. Selamat pesta Paskah. Silakan. Maju terus Bang, saya salut dengan Abang. Walaupun kayak mana dibilang RK ini, salut teruskan talenta Abang sebagai apa. Jangan terpengaruh. Edis pun bagus kok, nggak ada bilang apa-apa, bagus, sama-sama bagus. Oke, God bless you, Salam. Kak Vero. Ya Tuhan memberkati, selamat Paskah ya. Ini tidak usah Baik, ya shalom. Ya, kita semua dengan perspektif kita masing-masing, itu dinamika. Ya, kita menghargai dinamika dalam perspektif, itu hal yang lumrah. Ya, kalau orang tidak menghargai dinamika dalam perspektif, itu hal yang kurang sehat. Ya, perspektif orang itu akan terus bertumbuh dan beraneka ragam dalam dinamika sosial, baik sosial secara lingkungan dan sosial secara sosial media, gitu ya. Jadi kalau orang tidak menghargai dinamika, ya berarti ya ada gangguan dalam sosialnya. Ya itu bagus ya. Ya, silakan. Jadi hargai juga dinamika saya ketika saya memiliki pendapat yang berbeda dengan yang lain. Ya, hargai juga dinamika itu. Ya, ketika saya mengatakan orang ini salah, ya hargai juga dinamika itu. Ya, ketika saya nggak sependapat dengan ajaran Tritunggal dia, hargai dinamika itu. Ya, dinamika perspektif dalam sosial itu terus dinamikanya ada. Makanya ketika kita belajar ilmu sosiologi, ya, kita belajar ilmu sosiologi itu kita belajar tentang dinamika. Ya, dinamika itu hal yang biasa. Jangan gara-gara kita berbeda dalam sebuah perspektif, ya, akhirnya muncul dinamika yang negatif dengan cara apa? Mencemooh orang, jagung orang dibahas-bahas. Ya, jaga ujung guys, jaga ujung kali 3 ya. Ya, buka aib orang. Itu berarti tidak menghargai dinamika. Itulah anjing-anjing itu. Kayak kamu tidak ada balok di matamu saja sampai kau buka mencemooh orang. Tipu-tipu terlalu banyak. Rum-rum anjing itu stop. Ya, stop lah rum-rum anjing itu ya. Kalian ini gara-gara seperti itu, tidak menghargai dinamika, tidak menghargai perspektif, berbeda pendapat, berbeda ini, lalu kalian seperti itu. Itu tidak baik. Hargai dinamika, hargai perbedaan. Tetapi perbedaan itulah yang sehat. Jangan perbedaan yang tidak sehat. Oke, maaf, saya Angelus dulu ya, maaf ya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab dialah yang boleh kau kandung, haleluya. Telah bangkit dia seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bergembiralah dan haleluya, sebab dialah yang boleh kau kandung, haleluya. Sabar ya, saya agak lupa Ratu surga karena saya baru masuk Katolik. Maaf ya yang Katolik ya, maaf ya, gimana ya? Ratu surga ini gimana ya, sabar ya. Maaf ya, maaf sekali ya, saya lupa ya. Aduh, ya Allah, maafkan saya ya. Saya baru masuk Katolik dan ini baru, maaf. Sorry ya. Ratu surga, jangan marah ya. Sabar ya. Hafal Ratu surga.
Maaf ya. Maaf ya, yang Katolik maaf ya. Saya pikir saya sudah hafal Ratu Surga, tapi ternyata belum saya hafal Ratu Surga. Aduh, ini gimana ya? Gimana ya? Oke. Listrik mati, jadi wifi saya juga ikut mati. Maaf ya. Oke, sudah dapat ya. Sorry ya. Oke. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab ialah yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan yang kekal, bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Kak Ceki, terima kasih, Tuhan memberkati ya. Sorry, saya lupa Ratu Surga ya. Jadi ini sore saya misa Jumat pertama ya. Sore saya misa Jumat pertama. Ya, jadi seperti itu guys, ya. Seperti itu. Ini saya lowbat, baterai sudah 2%, ini lampu mati. Saya tidak tahu, saya punya warning mana ya? Saya punya warning mana ya? Warning saya. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Ya, saya kasih tahu kalian ya. Bukan berarti ketika kita berbeda pendapat kalian mencemooh orang, itu tidak baik. Ya, berbeda pendapat ya hal lumrah, malah ngegosipin saya, bilang donatur Katolik lah, dicuri lah, apalah kalian. Ya, itu tukang tipu-tipu, stop tipu-tipu yang begitu. Ya, Pesong ini tukang terlalu tipu terlalu banyak. Ya, atau saya kasih dengar lagu dulu. Ya, kalian yang terlalu banyak tipu-tipu. Kalian takut atau lawan, bantah argumentasi saya, kan itu jelas. Argumentasi saya tentang Tritunggal jelas. Ya, jadilah orang Kristen yang dewasa. Menanggapi segala sesuatu. RK ini kan hanya bahas masalah ini. Jagung awak dibahas-bahas. Iya, jagung awak dibahas-bahas. Bahaslah apalah gitu kan. Yang lain-lain. Ajaran Tritunggal kan saya sudah bahas. Selangkangan dibahas. Kasih bunyi berimo dulu kan. Iya. Ini tidak baik teman. Ya, ini tidak baik. Ya. Argumentasi saya argumentasi yang jelas loh. Bukan argumentasi yang kaleng-kaleng. Ya. Bukan argumentasi yang ini, bantah argumentasi saya. Ini para rum-rum binatang ini ya, ada rum-rum binatang ini ya. Ini rum-rum binatang ini, rum-rum yang kalau mau urus binatang saja. Jangan lari ke apologet kekristenan, ya. Ini bahaya rum binatang. Itu tidak ini ya, tidak bagi saya kurang fair, tidak fair itu. Saya tidak suka yang tidak fair seperti itu, saya tidak suka. Saya suka itu yang fair. Argumentasi, jangan lari kemana-mana. Ya, lari spill orang punya kehidupan, spill orang punya kekurangan dan lain-lain, itu tidak bagus. Tapi banyak orang Kristen yang dongo. Kenapa saya bilang orang Kristen dongo? Senang gitu dengar gosip kayak gitu ya. Nah, saya serang argumentasi, kalian serang pribadi. Dongo kalian. Memang anjing kan dongo. Harus dilatih dulu sama itu Mike Pry itu. Mike Pry itu pelihara anjing gitu.
Itu. Dan ini makanya saya bilang jangan mancing-mancing saya. Saya orangnya fair soalnya. Tapi kalau kalian mau, saya rasa hati saya enggak gitu ya. Kalian ini dongo. Serius kalian dongo. Coba yang di Indonesia, itu, yang di room binatang itu ketemu dengan saya secara langsung. Waduh, serius kau punya pipi itu saya buat merah. Serius kau punya pipi, lu punya pipi itu beta buat merah. Itu beta buat tendangan 1000 bayangan. Ya. Saya buat kalian tendangan 1000 bayangan. Beri 5K. Bang Jan, thank you ya. Ya. Jadi saya kasih tahu teman-teman follow ya. Nanti malam kemungkinan saya dengan Joseph buat pengajaran di live saya. Ya, ntar malam saya buat dengan Joseph pengajaran di live saya ya di sini ya. Ya, kami akan buat di sini di live saya di RK1. Ya, jadi di follow jam 8 ya. Dan jam 8 Vita, saya jam 8 dengan Joseph, jam 8. Saya coba hubungi Joseph jam 8 Vita. Jam 8 Vita, berarti di VIP itu jam 7 ya. Oke, bisa lah ya. Jam 8 Vita ya. Saya dengan Joseph buat pengajaran di sini. Ada sesi tanya jawab. Kalian bisa naik dan bertanya. Brimo, belum bunyi brimo saya. Kalau dari tadi brimo, belum bunyi brimo saya. Nada dering brimo belum bunyi ini. Ini nih gimana sih?